Selamat pagi anakku sekalian. Pagi, Bu. Sekarang tua kelas, ayo pimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak, silahkan duduk. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Ya, harapan ibu juga seperti itu ya. Walaupun kita dalam situasi pandemi COVID-19, ibu harap kamu tetap jaga kesehatanmu, jaga pola makanmu, dan atur jadwal istirahatmu agar dalam situasi ini kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu ibu absen dulu ya. Joy Aditya, Hadir, Bu. Vita Laura, Hadir, Bu. Benny, Hadir, Bu. ya semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, sekarang ibu bertanya dulu materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Saya, Bu, dari pelajaran minggu lalu mengenai tentang protista menyerupai hewan. Ya benar sekali ya, materi kita minggu yang lalu itu adalah protista menyerupai hewan. Sekarang kita masuk ke materi protista menyerupai tumbuhan atau alga. Coba kamu perhatikan gambar ini. Dah? Ibu mau tanya dulu, kira-kira ini gambar apa nak? Ya puding. Puding itu apa sih bahan dasarnya? Ya benar, ada yang bilang rumput laut. Sekarang apa sih manfaat dari puding ini? Manfaat puding ialah bermanfaat dalam proses pencernaan karena mengandung Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum protista mirip tumbuhan dengan cepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umumnya dengan tepat. Di sini ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana video ini berisi tentang pengelompokan protista berdasarkan bagiannya dan kandungan pigmen apa saja yang terdapat pada protista. Ciri-ciri alga, klasifikasi alga, dan ciri-ciri setiap anggota divisi dari alga. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau alga. Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, tubuhnya bisa hidup secara soliter. Ini hasil video yang kamu saksikan. Sekarang aku mau bertanya, apakah isi dari video yang baru kan kamu lihat? Saya, Bu. Dari video yang saya lihat, di situ menceritakan tentang ciri-ciri protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat autotrof atau membuat makanan sendiri. Yang kedua, tinggalnya atau habitatnya di perairan. Dan yang ketiga, bersifat eukariotik atau sudah memiliki dinding sel. Baiklah, di sini ibu akan membagikan kamu menjadi dua kelompok dalam menjawab LKPD kita. Sekarang ayo bagi dulu kelompoknya menjadi dua kelompok. Sekarang kamu sudah duduk berdasarkan kelompok kamu masing-masing. Di sini ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini kamu akan menjawab soal-soal yang ada di lembar LKPD tersebut. Ini kelompok kedua, lembar LKPD yang harus kamu isi. LKPD-nya sudah kamu terima.
Sekarang cara pengisian lembar LKPD itu, terlebih dahulu kamu buat nama anggota kelompokmu. Setelah kamu buat nama anggota kelompoknya, kemudian dibuat situ kamu kelompok berapa, dan ada pertanyaan di situ yang harus kamu isi. Oke, Ibu beri waktunya selama 20 menit untuk kamu mengerjakannya. Oke, baiklah. Waktu kamu berdiskusi mengerjakan LKPD itu sudah selesai. Sekarang Ibu akan memanggilkan kamu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari lembar soal yang kamu jawab. Mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap LKPD 1 dan LKPD 2. Yang pertama untuk LKPD nomor 1, pengelompokan alga berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, alga coklat atau Phaeophyta. Yang kedua, alga merah atau Rhodophyta. Yang ketiga, alga keemasan atau Chrysophyta. Yang keempat, alga hijau atau Chlorophyta. Setelah itu hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang membuat pertanyaan lagi nih. Untuk kelompok 1, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Saya, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari pengelompokan bagian alga manakah yang berperan dalam pembuatan agar-agar dan apa nama alga tersebut? Saya dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alga yang berperan dalam pembuatan agar-agar adalah alga merah Rhodophyta yang bernama Eusnema spinosum. Hasil diskusi yang sudah kamu jawab dari lembar LKPD itu dapat kita ketahui bahwasanya pengelompokan protista menyerupai tumbuhan atau alga terbagi atas 4. Yang pertama adalah alga hijau, alga merah, alga kuning, dan alga keemasan. Sekarang kamu kembali ke tempat dudukmu masing-masing. Berhubung hasil diskusi kita sudah selesai, di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan berupa post-test yang kamu jawab agar mematangkan kamu untuk materi kita mengenai protista menyerupai tumbuhan. Pertanyaan pilihan berganda 1-20. Kamu jawab pertanyaan itu, pilih jawaban yang tepat dan yang benar. Sekarang waktu mengerjakan soal tersebut sudah selesai. Sekarang kamu tukaran dengan kawanmu untuk memeriksa hasil tugas tersebut. Bacakan jawabannya. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya E. Sekarang kamu tentukan berapa benar dan berapa salahnya dari jawaban temanmu. Kalau sudah, beri Ibu ambil lagi lembar jawabannya. Tugas di rumah, coba buka bukumu halaman 70. Di situ ada esai, tugas esai 1-10, dan tugas itu dikumpulkan minggu depan pada jam pelajaran Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya. Kita sudahi materi kita sampai di sini. Dan ingat, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Oke, jika tidak lagi ada pertanyaan, lebih baiknya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ayo Beni, pimpin doanya nakku. Berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam pada guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, sudah boleh pulang.